Halo kawan-kawan, apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Ya, seger waras, semangat? Pasti. Saya yakin kawan-kawan sampai hari ini tetap sehat dan bersemangat. Di video saya ini yaitu akan berbagi tips mudah cara memotong styrofoam yang tebalnya 1 cm dengan ukuran hurufnya itu sekitar 5 cm. Ya, ingin tahu hasilnya? Sebelum saya tunjukkan alatnya, oke. Nah, ini styrofoam ini adalah 1 cm ya. Ukuran tulisannya cuma 5 cm. Nah, semoga kita selalu sehat walafiat. Nah, saya akan berbicara tentang alatnya. Pemanasnya menggunakan solder, tapi mata soldernya ya atau jarumnya saya ganti dengan kawat tembaga. Kawat tembaga ini ukurannya seperti jarum mesin jahit, jadi tidak terlalu besar karena styrofoam yang dipotong 1 cm ya. Kemudian cara untuk mendapatkan kawat di mana? Nah, caranya untuk mendapatkan ya, sampean semua bisa membeli di toko-toko alat listrik atau di toko bangunan. Tapi kalau memang rezeki kadang-kadang ada di pasar loak, kadang-kadang ya nggak sengaja seperti saya. Ini adalah hasil dari pasar loak ya. Waktu itu saya menemukan sekitar 15-16 cm ya, sudah jadi beberapa. Jadi untuk memperkecilnya cukup kira-kira 1,5 ya, 1,5 cm. Kemudian yang selebihnya dibiarkan besar ya aslinya. Ketika untuk memotong biar tidak gampang melungker atau mengkelung atau bengkok. Nah, jadi ini memang sudah terbukti ya, terbukti, saya buktikan sendiri. Nah, teman-teman kalau ingin mendapatkan atau punya seperti ini, nggak usah beli alatnya, cukup sampean cari kawat tembaga ya, kabel engkel yang besar itu, atau punya teman-teman yang ada di PLN. Wah, itu minta beberapa itu aja udah bisa dipakai kok ya. Atau kalau memang kurang pas atau bagaimana ya, membeli aja di toko alat listrik atau bangunan ya. Jadi kuncinya adalah ini. Kenapa saya bentuk ini? Solder walaupun sederhana, tetapi ketika kita pasang jarum mata soldernya kawat tembaga, kita bebas membuat A. Nah, seperti kata sehat ini. Nah, seperti ini itu loh, bebas kita nariknya. Padahal ini yang sulit kan bagian yang tidak ya. Nah, seperti ini. Jadi alatnya seperti itu. Nah, untuk itu sebenarnya teman-teman bisa menonton video saya ya sampai selesai. Kalau untuk sketsa ini saya kira teman-teman nggak usah repot-repot, barangkali yang ndak bisa atau kurang mampu membuat, bisa niru ya, dan ngambil di internet atau tulis-tulisan apa. Karena ini semata-mata saya hanya memberikan satu cara bagaimana memotong styrofoam untuk 1 cm, hurufnya kecil ya, hurufnya kecil. Ini biasanya dibuat apa ya, kata-kata mutiara atau apa, dipajang di tembok, itu sangat cocok. Oke, kita simak saja kawan. Baiklah kawan-kawanku semuanya, seperti yang sudah dijelaskan tadi di depan, bahwa pemotongan ini menggunakan yaitu modifikasi jarum dari kawat tembaga yang ukurannya seperti jarum mesin jahit. Seperti yang Anda tonton di video ini, kita persiapkan ya. Nah, kita coba dulu apakah sudah panas soldernya.
Ya, kalau memang kurang panas itu nanti akan ketika memotong, nah seperti itu ya, kelihatan seperti kapas itu ya. Jadi tandanya itu kurang panas. Solder ini adalah 150 watt kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan punya 200 atau 100 watt sudah cukup bisa untuk memotong. Baik, ini sudah panas rupanya soldernya. Nah itu kita coba ya. Nah, sudah panas, sekarang kita langsung kita praktekkan. Iya, bisa dilihat kawan-kawan, itu cara pemotongannya. Nah, ya saya perbesar ya sedikit ya. Nah, seperti itu. Jadi, pemotongannya ternyata tidak sesulit yang kita bayangkan. Untuk kawat tembaga ini memang betul-betul sangat cocok ketika dibuat memotong styrofoam, terutama bentuk huruf-huruf. Ya, misalnya huruf yang paling rumit ini adalah jenis huruf Latin karena sangat berbelok-belok ya. Lain dengan huruf-huruf balok. Kita mungkin pakai cutter bisa, juga pakai solder juga bisa. Nah, tapi kalau huruf yang seni model seperti ini, yang pas alat yang digunakan ini adalah jarum dari kawat tembaga yang dimodifikasi sedemikian rupa menyerupai mata solder. Pemotongan dengan menggunakan bahan mata solder dari kawat tembaga ini ya, bahannya ini memang sudah saya buktikan. Beberapa dari kawan-kawan teman-teman yang minta jasa saya untuk menuliskan tulisan ya, baik itu inisial pengantin atau yang lain, ternyata saya cukup hanya menggunakan alat seperti ini. Begitu pula kawan-kawan ya, apabila ingin membuat jarumnya ini, bahannya tadi sudah saya sampaikan bahwa bahannya ini adalah kawat tembaga. Nah, pertanyaannya, di manakah kita membeli kawat tembaga? Mudah kawan-kawan ya, mudah sekali. Anda bisa membeli di toko-toko alat listrik atau di toko bangunan, dan mungkin juga ada di pasar loak. Ini kalau teman-teman atau kawan-kawan mencari kawat tembaga. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita ya, atau saya gunakan bahan yang murah untuk mendapatkan hasil yang bagus. Ya, caranya seperti ini. Karena kawat tembaga ini sangat baik ya, sangat baik dan bagus untuk menyimpan panas. Jadi beda dengan jarum bawaan solder ya, atau mata solder itu yang bahannya dari baja ya. Baja itu ketika kena panas atau tidak kena panas ya, itu memang kaku, sulit untuk dibengkokkan ya, berbentuk apa ya, melengkung atau bagaimana. Tetapi kalau kawat tembaga ini walaupun tidak kena panas, kita bentuk melengkung, belok dan sebagainya sangat mudah, apalagi kalau panas. Cuma di sini ya, pada saat kawan-kawan memotong dengan mata solder dari kawat tembaga ini, harap berhati-hati, jangan terburu-buru, terutama pada saat pemotongan. Kenapa? Karena kalau terburu-buru, maka mata solder kawat tembaga ini akan melengkung atau bengkok. Jadi ketika kita memotong menggunakan pemanas solder dengan mata soldernya dari kawat tembaga, ini seakan-akan melatih kita ya, melatih kesabaran kita. Karena orang sabar itu pasti subur katanya. Nah, jadi ketika memotong jangan terburu-buru, jangan terlalu kenceng. Pelan-pelan. Rumusnya ikuti panas dari solder. Ketika panasnya 60 sampai 70, mungkin agak seret sedikit. Tetapi kalau sudah 85 sampai 90, bukan main. Lancar sekali.
Jadi kalau panas, terlalu panas, ini mohon diperhatikan biar tidak mudah meleleh ketika kita memotong, lepaskan dulu ya, atau matikan stop kontaknya sehingga tidak ada arus listrik yang masuk. Jadi pelan-pelan mata solder ini akan mendingin ya, akan menjadi sedikit dingin sehingga mengurangi mengurangi lelehnya dari styrofoam itu. Dan keuntungan yang lain ketika kita memotong dengan kawat tembaga sebagai mata solder ini, kita bebas bergerak, maju mundur kena, naik bawah juga kena. Nah, ini keuntungannya. Baik kawan-kawan, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang ada di video ini bisa membantu kawan-kawan dan sekaligus menjadikan referensi. Barangkali kawan-kawan membuat ya kreativitas utamanya dalam bahan styrofoam yang berbentuk baik ukiran, tulisan, atau yang lain-lain. Tentunya dalam penyajian, dalam pembuatan video saya ini kurang sempurna, ya kurang bagus. Itu hanya sebuah keterbatasan, terutama ya pembicaraan saya yang kadang-kadang terlalu terburu-buru atau terlalu sehingga agak belewot-belewot. Ya namanya juga manusia, ya saya mohon maaf. Tapi yang penting teman-teman sudah tahu bagaimana cara memotong styrofoam yang mudah, simple, sederhana, dan menghasilkan pemotongan yang bagus ini. Satu jawabannya, menurut saya, pakailah atau buatlah mata solder dari bahan kawat tembaga. Seperti yang Anda lihat ini, begitu ampuhnya, ibarat jamu, begitu manjurnya. Oke teman-teman, sebagai rasa persahabatan, ya, rasa seduluran, ya, rasa berkawan, silahkan tekan like, komen, dan subscribe Mbah Gabus Channel. Oke, kita ketemu kembali dalam video-video yang terbaru dari Mbah Gabus. Dan doakan saya selalu update kan kawan. Begitu pula doa saya untuk kawan-kawanku semua. Semoga sukses selalu ya. Dengan demikian selesailah sudah cerita ya. Cerita jarum kawat tembaga untuk memotong styrofoam yang menghasilkan pemotongan yang mudah, simple, hasilnya memuaskan. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan, selalu sehat, dan tetap bersemangat. Sampai jumpa.